Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman, di kelasnya Bu Enti Krisna. Baik teman-teman, kali ini Bu Enti akan sharing atau diskusi nih sama teman-teman terkait dengan yang namanya komplain nilai. Ya, itu sering banget terjadi ketika teman-teman udah masa-masa KHS ya, kartu hasil studi atau rapotan kalau anak-anak sekolah gitu ya, penerimaan rapot. Kalau di kuliah kan KHS ya, kartu hasil studi ya. Jadi teman-teman, boleh nggak sih Bu kita tuh sebenarnya komplain? Gini teman-teman, kalau Bu Enti boleh, kalau Bu Enti pribadi ya, Bu Enti ini selalu memberikan waktu kepada mahasiswa atau kelasnya Bu Enti, spare waktu, umpamanya tanggal 30 Januari itu terakhir input nilai gitu ya. Bu Enti udah input nilai itu jauh-jauh hari. Kalau umpamanya 30 Januari terakhir, berarti seminggu sebelumnya udah selesai yang namanya nilai yang Bu Enti upload atau unggah ke sistem, ya kan? Dan nanti akan keluar dan kebaca oleh mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa masih ada yang mau komplain, disilakan. Bu Enti sangat buka banget yang namanya komplain nilai, tapi yang masuk akal ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu begini, kok bisa komplain, boleh komplain itu di saat seperti apa sih Bu Enti? Nah, kalau Bu Enti pribadi ini tidak mengeneralisasikan atau ini ya, menyamakan dengan dosen yang lainnya. Buat Bu Enti gini, buat Bu Enti pribadi ya, terkait dengan buat Bu Enti pribadi ini ya, hak teman-teman untuk bertanya ya, haknya Bu Enti juga untuk menyampaikan kenyataan yang ada ya. Jadi gini, kalau mau komplain alasannya yang pertama nih ya teman-teman, ketidaksesuaian nilai. Umpamanya pertama nilai kelompok, yang lainnya itu nilai kelompok itu semuanya dapat 80, teman-teman cuman dapat 75, akhirnya kan mempengaruhi IPK-nya teman-teman, ya enggak? Itu kan, itu boleh, silakan dikomplain, jangan diem aja, ditanyain. Kami mungkin sebagai dosen ada hilaf-hilafnya, mungkin ada kekurangannya. Nah teman-teman silakan bertanya kepada dosen atau melalui ketua kelas, biar ketua kelas nanti akan menyampaikan kepada yang namanya dosen pengampu ya. Jelas ya teman-teman, jadi jangan komplain semuanya sendiri. Yang kedua teman-teman, ketika mau komplain, datanya harus disiapkan. Teman-teman nilainya kok bisa C, padahal absensi 100%, ujian, UTS, UAS, tugas semuanya udah ada. Nah, perhatikan lagi nilainya teman-teman ketika mengikuti UTS itu teman-teman memang nggak bisa, jadi jangan ngada-ngada. Bisa gitu ya, saya bisa kok ngerjainnya, saya UTS, UAS semuanya bisa kok, gampang, saya bisa mengerjakan semuanya. Itu kan di matanya teman-teman, ya kan? Ternyata setelah dikoreksi jawabannya teman-teman tidak sesuai ekspektasinya, jawaban yang sebenarnya, ya kan? Itu pastikan dulu teman-teman, jangan asal saya loh Bu masuk Bu begini begitu, semuanya UTS. Nah jawabnya aja teman-teman itu nggak bagus kok, jawabannya juga banyak yang keliru, ya enggak? Jadi wajar dong kalau nilainya jelek. Nah, tapi kalau teman-teman udah yakin jawabannya dan lain sebagainya, tunjukkan juga apa yang namanya itu lembar jawabannya kayak gimana. Ya silakan, boleh ditanyakan kayak gitu ya. Yang tidak boleh itu teman-teman nggak punya data sama sekali, dan caranya teman-teman untuk komplain itu sangat nggak kekeluargaan ya, nggak manusiawi. Loh Bu saya loh Bu bla bla bla, jangan gitu dong teman-teman. Jadi caranya pun teman-teman harus bagus ya, harus sopan. Pastikan datanya teman-teman itu udah jelas banget kalau teman-teman itu memang harusnya dapat sekian. Tapi kalau memang teman-teman harus sadar diri juga, tapi tahu teman-teman itu udah sadar diri, ya harusnya sadar diri sih ya. Harusnya sadar diri sebelum teman-teman komplain ya. Tapi kalau udah dari awal teman-teman itu udah ngerasa ya juga sih jawabanku memang gak bagus, berhenti banget tuh ya. Kalau umpamanya dapat nilai sekian ya udahlah, memang aku pas waktu itu ujiannya aku nggak bisa kok, aku kurang bagus sih pas ujian itu, ya udah. Kita tuh harus bener-bener sadar kemampuan kayak gitu loh teman-teman, ya kan? Dan kadang juga ada yang komplain di kelas juga aktif, jawaban kamu aktifnya kayak gimana? Kalau cuman asal ngomong tidak ada nilai dalam jawaban kamu, atau iya kan nggak pas atau kurang pas, ya pasti skornya kan juga beda teman-teman dibandingkan dengan jawaban teman-teman yang udah bagus-bagus ya. Pastikan semuanya semua datanya itu jelas, dan teman-teman harus sadar diri sebelum komplain. Oke, gitu ya teman-teman.
Dan yang ketiga adalah pastikan semuanya udah koordinasi sama teman-temannya, ya kan? Yang lain tuh dapat berapa, terus diskusi dengan teman-temannya, ya. Ini pas enggak, layak enggak kalau dikomplainkan, jangan semaunya sendiri dikomplainkan. Yang Bu Wenti tahu ya, semua nilainya teman-teman tuh banyak yang diangkat, banyak yang dibantu. Tapi terkadang mahasiswa itu udah dibantu dapat nilai hingga sampai umumnya batasnya 86 tuh A. Dibantu sampai 85, tinggal 1 poin aja kan bisa dapat A, itu masih minta dinaikkan lagi. Allahu Akbar, tolonglah teman-teman ya kan. Teman-teman itu nilainya bisa 85 itu udah dibantu. Jadi kalau momen kurang 1 poin bisa dapat A, teman-teman nggak usah komplain, itu sebenarnya udah dibantu sama dosennya. Kalau Bu Enti selalu fair kok di project 1, 2, 3, 4 itu kalian itu dapat nilai berapa udah Bu Enti share. Dan teman-teman Bu Enti tambahkan berapa nilainya udah Bu Enti share juga. Jadi ya sebenarnya jarang sih kalau mahasiswa tuh komplainnya sama Bu Enti jarang, cuma 1-2 mungkin tidak puas, itu biasa lah ya. Tapi terkadang banyaknya itu adalah mahasiswa yang memang mohon maaf nih ya, kurang tahu diri, kurang terima kasih, sebenarnya begitu. Bu Enti juga pernah mengalami kok teman-teman, tapi Bu Enti mending mengulang lah daripada Bu Enti tuh minta komplain, minta nilai begini begitu gitu kan ya. Padahal ya memang saya kurang maksimal waktu itu. Jadi sadar diri, kembali lagi harus sadar diri, oke? Tapi ya nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya terkait dengan keluhan nilai, ya nggak apa-apa, disilahkan. Kalau ini semuanya Bu Enti pribadi loh ya, jawaban-jawaban ini loh ya, jangan disamakan dengan dosen-dosen yang lain. Bu Enti loh katanya boleh kalau kayak gini-gini. Nah, jangan disamakan ya. Semua dosen pasti mempunyai aturan dan juga karakter yang beda-beda, oke? Semoga membantu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.